Di dunia boleh tidak laki-laki pakai emas? Tidak boleh. Tapi di surga boleh. Kenapa tidak boleh di dunia ini kita pakai emas? Berapa halusnya cincin itu, Pak? Itu pori molekulnya tidak hilang. Jadi kalau kita laki-laki memakai emas, masuk ke pori-pori molekulnya tadi, naik ke otak, kita cepat pikun. Saya yakin bapak-bapak tidak ingin pikun ini. Biarlah capek mati dari pikun. Capek itu bukan letih, Pak. Nah ini. Biarlah kita disegerakan oleh Allah meninggal daripada pikun. Jadi laki-laki yang pakai emas itu akan cepat pikun. Ya kan? Kalau perempuan kenapa boleh, Pak Ustaz? Dia haid. Setiap bulan dia haid. Maka melalui haid tadi molekul itu keluar lagi. Tapi kalau ada bapak-bapak yang haid pakailah emas lah. Ya kalau ada. Tapi saya yakin tidak akan pernah haid. Tidak akan pernah haid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahbun walad darul akhirah khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Wa qala aidan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dah wa awrasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syakirin Komplek Pertokoan Tamrin City. Semoga semua kita yang hadir ini dengan beristighfar Allah memberikan keampunan kepada kita. Dengan niat yang tulus bahwa kita hidup di dunia ini untuk mengabdi, mudah-mudahan pengabdian kita kepada Allah diterima di sisinya untuk persiapan hidup yang kedua. Sebagaimana yang telah ditulis di spanduk menuju kehidupan yang kedua. Setelah itu kita bermohon kepada Allah. Kita tidak tahu berapa umur dunia ini lagi. Dan kapan kita ini akan berakhir. Kiamat segera untuk kita masing-masing. Berapa isi dompet kita sisanya, kita itu akan tahu semua.
tapi kita tidak akan pernah tahu berapa sisa usia kita. Kita yang sedang duduk tawaduk bersyukur menikmati segala yang diberikan Allah, dalam rangka kita bersilaturahmi, mengisi sedikit waktu sesudah salat untuk mengingatkan. Karena kita manusia ini pelupa, maka diingatkan. Yang diingatkan bahwa kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Saya sebutkan dengan bahasa Minang, nanti saya terjemahkan. Karena tidak semuanya kita yang hadir ini komunitas orang Minang. Pertanyaan saya sapa jamaah dulu. Adakah bapak-bapak yang hadir ini sehat semua? Alhamdulillah. Berapapun sehatnya, nanti kita akan meninggal dunia semuanya. Kalau kita meninggal, lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Coba panuh gantang balanjuang, angok babaliat kenan punyo. Ditabang batuang katurak, diambil ke sambang dadiat. Labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju hendak dapat kari raya, kaba pisah badan jonyao. Nan orang Minang kali mengerti itu. Kalau indah anda orang Minang tu. Apa artinya dalam bahasa Indonesia ini, Pak? Ya kan? Bahwa semua kita ini kalau ajal itu telah sampai, ya kan? Itu diberitahu di masjid. Kalau di Minangkabau ada tabu namanya, ada juga orang mengistilahkan beduk. Jadi begitu ada orang meninggal, maka dipukul beduk itu 3 kali. Maka masyarakat di kampung sudah tahu siapa meninggal dunia ini. Setelah kita meninggal dunia, usia kita telah sampai. Maka tubuh kita berasal dari tanah, maka dikembalikan ke dalam tanah. Itulah yang disebut menguburkan. Di kubur itu kita terbaring sendiri. Ada papan yang membatasi. Kalau tanahnya liat, keras, itu papannya dirusuk gitu. Tapi kalau tanah itu suka berderai, dibuat seperti kotak. Kita di bawah itu. Istri yang cantik pulang. Suami yang ganteng pulang. Mobil Alphard yang membawa orang pergi ke kuburan pulang. Pada saat itu kuburan ditimbun dengan tanah. Kemudian dikasih tanda bahwa di sini ada kuburan. Paling-paling orang semuanya membacakan doa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian orang pulang lagi. Itu kira-kira bahasa Minang yang saya baca tadi. Jadi kalau sudah begitu, bagaimana? Kita sudah menempuh hidup untuk masa yang kedua, tapi belum di mahsyar. Jadi periodenya periode pertama kubur, belum di mahsyar. Di dalam kubur itu Bapak, biar kafir, biar musyrik, biar munafik, biar Islam, tidak lepas dari pertanyaan. Tapi sebelum saya berikan ungkapan ini, kemarin saya ngaji ke Duri, Pak. Tapi kaki saya tidak tertusuk tiba di sana. Alhamdulillah, durinya tidak tajam. Jadi orang yang jemput saya ke Padang, itu dia pakai mobil Pajero. Diputarnya lah kaset Buya Hamka, yang sekarang sudah dimasukkan ke YouTube, tapi gambarnya tidak hidup. Foto Buya Hamka dan suaranya. Perumpamaan hidup di alam pertama yang bernama dunia ini, apa perbandingannya bagi beliau? Itu yang saya simak kemarin. Kita akan semuanya ini pernah tidur di dalam rahim perempuan, dan itu ibu kita, selama 9 bulan 10 hari. Setelah cukup bilangan, kita lahir ke dunia ini. Begitu kita lahir, kita bernafas tidak melalui plasenta lagi. Sudah sendirian. Kita keluar menangis.
kita hirup napas melalui paru-paru dan kita embuskan. Itulah perumpamaan hidup di dunia. Napas-napas selanjutnya itulah perumpamaan hidup di akhirat. Sebentar kan? Hanya satu hirupan napas, kemudian diembuskan. Sebegitu lama kita hanya hidup di dunia. Sebentar saja. Napas-napas selanjutnya itu adalah kehidupan akhirat. Tetapi kita terpesona, cakar mencakar, fitnah memfitnah, hasud menghasut hidup di dunia ini agar kita mendapatkan lebih banyak orang teraniaya. Ada tidak seperti itu? Di politik ada seperti itu, di pasar ada seperti itu, di jalan ada seperti itu. Ya kan, cakar-cakar. Padahal hidup itu hanya satu napas dihirup dan satu diembuskan. Maka disebut dunia itu hanya permainan. Jadi bagaimana menindaklanjutinya? Kita menjadi pemain yang baik agar meninggal kita juga dalam keadaan baik, diredai oleh Allah. Orang yang meninggal baik itu bapak-bapak dipanggil oleh Allah dengan panggilan penuh kasih sayang. Coba lihat nanti ujung surat Al-Fajr. Apa firman Allah di ujung surat Al-Fajr itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang patuh, jiwa-jiwa yang taat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hadirlah, pulanglah ke hadirat Tuhanmu dengan reda dan keredaan. Jadi orang yang meninggal reda, Allah yang menerimanya reda. Ini tidak ada masalah lagi, Pak. Tidak ada masalah itu lagi. Allah yang mempunyai segalanya ini dan tidak berhingga memberikan kepada kita, Allah itu yang reda, kita reda pula. Apa kata Allah sesudah itu? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa hamba aku itu? Pertama tentu Nabi dan Rasul. Sesudah itu para syahidin, orang-orang mati syahid, orang-orang salihin, orang-orang muttaqin. Dimasukkan kita ke kelompok itu. Setelah kita berkumpul di sana, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Apa itu surga? Kalau Bapak baca dalam Quran, surga itu banyak. Wa jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ya kan? Lebih kurang begitu. Di surga itu mengalir beberapa sungai di bawahnya. Siapa yang masuk ke sana kekal di dalamnya selama-lamanya. Kalau kita bayangkan dengan sungai Ciliwung yang ada di Jakarta, bersih airnya atau kotor? Tidak ada lagi sungai, Pak. Di Sumatera Barat ada sungai kaum muslimin yang terhormat, dulunya banyak ikan di sana. Sekarang sudah terkontaminasi dengan pembuangan oli bekas, pembersihkan getah, kemudian limbah pabrik pentasmen, semuanya berkumpul ke dalam sungai. Belum orang buang air. Ya kan? Sebab masih banyak orang yang suka buang air di tepi sungai sekarang. Ya kan? Bapak-bapak ada enggak pernah terlihat orang buang air di tepi sungai? Apa bedanya dengan orang buang air dalam jamban? Kalau orang buang air di tepi sungai itu, Pak, yang ditutup mukanya. Itu pantatnya terbuka saja. Kenapa? Dia mandu kalau wajahnya kelihatan. Ya kan? Saya tidak sengaja melihat itu, kebetulan lalu. Ya kan? Tapi sungai di surga, kata Rasulullah, yang pertama sungai madu, yang kedua sungai susu, yang ketiga sungai arak.
Jadi kita nanti di akhirat dalam surga boleh meminum arak, tapi araknya tidak memabukkan. Disabar aja lah, tidak minum arak di dunia. Nanti ada dalam surga. Kemudian surga itu tidak terpikirkan oleh kepala, tidak pernah dilihat oleh mata. Bapak sebagai pedagang ada yang sukses tentu sudah banyak ke luar negeri. Kata orang sekarang kota yang paling indah di dunia ini Dubai. Dan kemudian tempat orang tanding bola kemarin apa namanya? Qatar. Ya kan? Apa saja yang terindah kita lihat di sana, jangan kita bayangkan mana yang lebih indah dengan surga itu. Ya kan? Kemanapun kita berdharma wisata di dunia ini, melihat yang indah-indah itu belum seberapa. Saya semenjak kecil dulu mendengarkan wirid-wirid dari ulama tua. Di surga itu hanya satu nikmat yang diturunkan ke dunia. Itu yang diperebutkan semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat. 99 masih tinggal di dalam surga. Apakah kita tidak harap mendapatkan ini? Ya kan? Bapak-bapak yang terhormat, kata Nabi lagi, begitu nanti kita dihalau masuk surga itu, ya digiring, digalau atau diarakkan lah namanya. Sebab dalam bahasa Arab itu dipaskan dengan bahasa kita tidak bisa. Ya kan? Lebih-lebih kalau di Indonesia ini Pak, atau di Minang, banyak bahasa sehari-harinya itu ditiru dari bahasa Arab. Contohnya Pak, nanti saya terjemahkan. Kami orang Minangkabau Pak, orang Sumatera Barat, mau tidur itu misalnya minum kopi. Ya kan? Apa kata kita kepada orang rumah, kepada istri? Bu, anang kadi kule gogok. Itu bahasa Minang. Itu kan ada Pak kule. Anak kecil, kan bahasa Minang tuh. Tidak, itu bahasa Arab. Berasal dari kata akala yakulu makulan. Artinya makanan kecil. Dijadikan bahasa Sumatera Barat kule. Ya kan? Ini. Kemudian di Indonesia kan sekarang kuliner. Itu dari bahasa Arab. Ada satu lagi, kalau ada bapak yang sudah lama tidak pulang ya. Orang Arab kalau lama dia bersimpuh, itu darahnya tidak jalan ke bawah. Maka kaki ini di bawah berdiri kram. Apa kata orang Arab? Kafir dam. Kafir itu artinya tertutup, dam darah. Hanya pindah sedurang ke tinggi ke basuhnya. Bama ko tengka kakinya kapiradan dari sana. Kan? Itu dari bahasa Arab. Bagaimana kita akan melepaskan diri dari Arab? Bapak jangan terpengaruh ya. Kata orang sekarang, ada pula orang membikin supaya kita terpengaruh ya. Mengikuti Islam bukan mengikuti Arab, tapi mengikuti Allah dan Rasul. Kebetulan Rasul itu orang Arab. Perbendaharaan kata saja, ya kan? Biar di pengadilan itu dari bahasa Arab. Amar keputusan. Kan itu hakim punya ada. Ya kan? Amar itu apa? Bahasa Al-Quran. Jadi orang yang tidak mengerti dengan Islam, bermacam-macam sekarang dia kaum muslimin ingin mempelesetkan. Maka dibikin Islam lain-lain namanya. Mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan itu. Karena apa? Hidup kita ini akan berakhir dengan meninggal dunia. Ada tidak bapak yang hadir ini yang guru taekwondo, guru karate, guru kungfu, guru silat? Ada? Coba bapak bawakan malaikat maut nanti. Lihat, saya tahun 74 itu suka nonton film Bruce Lee. Bruce Lee itu separuh kehidupannya setiap hari itu latihan kungfu. Sehingga sekarang masih ada videonya, tubuhnya itu kayak kawat.
Badannya tidak terlalu besar, tapi lihat tuh Bruce Lee itu. Kata orang, ya kan, papan yang tebal untuk pintu itu patah kena kakinya. Tahun 73 New Karate di Malaikat Maut. Lalu ndak itu sampai gini. Jadi ndak ada yang mampu jago silat melawan malaikat maut. Itu akan datang kepada kita. Kalau kita mempersiapkan diri untuk hidup yang kedua ini dengan amal saleh, bagaimana datang malaikat maut itu kepada kita? Wa iz tatawaffal malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang didatangi oleh malaikat maut dalam keadaan dia baik-baik, taat kepada Allah, dosanya telah diampunkan, dia sangat takut dan cinta kepada Allah dan selalu mengikuti sunnah Rasul. Sebelum rohnya dicabut, apa kata malaikat rahmat kepadanya? Salamun alaikum udkhulul jannah. Selamatlah engkau wahai saudaraku. Engkau setelah ini akan masuk surga. Kira-kira cemas orang yang akan mati itu atau gembira hatinya? Gembira. Dia kan? Gembira hati. Karena apa? Sudah diberitakan tempatnya sesudah ini surga. Orang yang zalim, orang yang tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan kedua, malaikat itu juga yang datang, tapi caranya beda. Walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim asriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal ghuni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayati tastakbirun. Sekiranya engkau melihat orang zalim dalam tekanan sakaratul maut, malaikat menghampar memukulkan tangannya. Apa katanya? Akhriju anfusakum, dipaksa mengeluarkan rohnya. Al yauma, hari ini engkau dibalasi dengan azab yang hina karena engkau berani mengatakan perkataan yang tidak benar terhadap Allah. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, engkau sombong dengan peraturan Allah. Nanti saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia ya Pak. Sombong ko ada tiga Pak. Lihat kan ada Pak. Alu lamo na di Jakarta lalu po. Sombong menurut bahasa Minang tiga. Nang pertama sendo sombong sandu ada puang. Nang kedua sombong kodo bendi. Nang ketiga sombong padiampo. Lihat kan lah deng kanan alunjat. Lihat kan sandu ada puang. Kalau nasi sudah mendidih Pak, dulu orang tu masak nasi itu kan dengan ada untuk meletakkan periuk itu dari batu ya, itu 3, kemudian kayu di bawahnya, kemudian airnya mendidih, ya kan? Itu ada semacam abejana itu dari tempurung kelapa, dilicinkan, dikasih tangkainya dari bambu, kemudian diikat dengan rotan, ya kan? Itu dia. Kalau sekarang karena orang masak nasi itu di dinding, tidak ditungku lagi, itu tidak pakai sanduk dukuang. Iya kan? Apa kata bejana ini kepada periuk? Kamu itu hitam. Saya ini diletakkan di dinding, saya bahagia ini. Tidak sadar bejana yang bernama sanduk itu bahwa dia merenangi air panas 3 kali sehari. Lama-lama bagaimana? Tangkainya lapuk, tempurung ini pecah,
tali pengikat putus. Saat seperti itu kita dibuang ke sungai, kita dibuang ke tong sampah, tidak berguna lagi. Apa itulah kalau kita itu sombong. Yang kedua ada sombong kudo bendi. Di Jakarta aku bendi kudo itu apa namanya? Delman. Coba Bapak perhatikan, mana yang payah antara kusir dengan kuda? Yang menanggung beban berat karena penumpang itu kuda. Kusir di atas saja di depan. Sudah panjang kuda itu berjalan membawa penumpang. Kalau lambat larinya dipukul. Kalau cepat berbusa air liurnya. Sudah 2 kali kusir itu makan nasi uduk, yang kuda tidak ada dikasih. Do, asam badang do, anda. Nandapi sagu bercencang. Ada aren Pak, itu dicencang. Itulah makananku. Kuda, kusir makan enak. Ya kan? Gitu. Kemudian tidak bebas. Mata ditutup kiri kanan. Coba lihat. Ya kan? Kuda itu tidak ada matanya yang tidak ditutup. Pernah ditanya orang, Pak Kusir, kenapa mata kuda ini ditutup kiri kanan? Supaya jangan kelihatan oleh kuda orang memberikan uang kepada kita. Jadi nyopa olo anse kudo gede kuci. Atau sombong kudo windy. Kalau masih kuat menghela itu kita dipakai terus. Kalau udah tua nak kuat lagi kita disembelih. Ada lagi namanya sombong padiampo. Apa ketika di kampung dulu sebelum ke Jakarta, lain mencari padi lah kuniang di sawah. Bedanya padiampo je padi berisi. Padi berisi tunduk ke bawah. Makin bare isinya, makin tunduk. Padiampo mencerongah seketik. Sampai di sini saya terjemahkan dulu Pak. Padi itu yang setangkai itu, yang 2 tangkai itu, ada yang tidak punya isi. Yang tidak punya isi ini Pak, dia itu menghadap ke langit ya. Iya kan? Kemudian yang berisi tunduk ke bawah. Apa katanya? Saya tinggi semampai. Saya ganteng. Kamu itu pendek, bongkok lagi. Biarlah kata padi berisi. Ya kan, kamu memang ganteng. Dia bicara begitu ketika orang itu memotong, dia ikut dipotong. Ketika orang itu kaum muslimin memukulkan atau disebut juga di Minang melambui, dia ikut. Tapi ketika orang memisahkan dengan angin, saat itu dia tersisih. Baru dia tahu bahwa dia tidak punya isi. Padi yang berisi ini dibawa orang pulang. Setelah dijemur, dieler, ditumbuk. Setelah jadi beras, dicuci dengan air pandan. Kemudian tak jarang tungku batu tigo, pasilang kayu di bawahnya. Di sini Nabi mengkuidui. Lah kambang bunga limau nasi tadi, nyoba jom bismillah ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Pak, padi yang berisi tadi nasibnya baik. Dimasak sebaik-baiknya. Kemudian sebelum masuk mulut dibaca oleh orang bismillahirrahmanirrahim. Tapi padi ampo tadi Pak, bau jan bapane saja dia tengah sawah. Dia orang ko ke baparaan timun, iya kan? Nyoba ka lah padi ampo ko sama jerami. Saat kane kakak tu lain nyoba pantun. Lai dapat pantunnya. Biarlah dan tunjukan. Lafeh nanari pasa baso. Anda menjalang simpang canduang kakida ke pandakian malang mana jadi padiampo niat nak samo masuk karuang di sisi angin di tempiat. Beginilah orang yang tidak memikirkan hidup di alam yang kedua, dia tak obatnya seperti padi yang tidak berisi tadi, nanti akan dibakar oleh Allah di dalam neraka. Ya. Jadi tidak ada gunanya kita sombong. Karena sombong itu dimulai di dunia ini oleh iblis.
Setelah itu ditiru oleh Qabil. Setelah itu banyak yang meniru sampai sekarang. Setiap yang dimulai dengan sombong, Allah akan benci kepadanya. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat sombong, karena orang yang sombong, secuil saja kesombongan dalam hatinya, dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi kita perbanyaklah setiap hari ini mempersiapkan diri untuk hidup yang kedua, untuk masuk surga. Nah, ada lagi Pak, yang sangat terpukau saya mendengarnya hadis Rasul ini. Begitu kita akan digiring ke dalam surga Pak, wa futihat abwaabha, dan dibukakan pintunya. Begitu pintu surga itu terbuka, nampak segala isinya. 60 tahun manusia yang akan masuk surga itu, 60 tahun, bahasa Minangnya nyumangango seluto kamanuang. 60 tahun mulutnya terbuka. Jadi itu kalau dibandingkan dengan hari akhirat tidak seberapa. Alfasanati mimma ta'uddun, yang 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Jadi 60 tahun itu sekitar beberapa menit kalau hari akhirat. Jadi kalau di dunia kita terheran itu. 60 tahun melihat keindahan surga itu, tak takana dia masuk ada. Mangango saya 60 tahun. Iya kan? Nah, ditepuk bahunya oleh malaikat Ridwan, sana masuk lalai. Tamanu orang mencelit, timu di dalam bak, tak tanggung-tanggung. Apa? Makanan enak-enak, kita tidak buang air. Kalau di dunia ini Pak, saya selama di sini Pak, itu dibawa makan oleh Pak Yasril dan anak saya yang mempunyai terapel umrah Bonita ini. Iya kan? Itu setiap ada pengajian ada makan. Nah, saya yakin setelah ini makan lagi. Iya kan? Andaikan kita tidak buang air, pasti berurusan dengan dokter. Pasti itu sakit. Tapi di surga, makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh diolah oleh Allah menjadi keringat. Keluar dia di pori-pori ini. Dan baunya bau parfum kasturi. Ada enggak bapak-bapak yang pakai parfum kasturi? Kalau ada KW itu palsu. Yang asli itu hanya ada di dalam surga. Di dunia boleh enggak laki-laki pakai emas? Tidak boleh. Tapi di surga boleh. Kenapa enggak boleh di dunia ini kita pakai emas? Berapa halusnya cincin itu Pak? Itu pori apanya, molekulnya tidak hilang. Jadi kalau kita laki-laki memakai emas, masuk ke pori-pori molekulnya tadi, naik ke otak, kita cepat pikun. Saya yakin bapak-bapak tidak ingin pikun ini. Biarlah capek mati dari pikun. Capek itu bukan letih Pak. Nah ini. Biarlah kita disegerakan oleh Allah meninggal daripada pikun. Jadi laki-laki yang pakai emas itu akan cepat pikun. Ya kan? Kalau perempuan kenapa boleh Pak Ustaz? Dia haid. Setiap bulan dia haid. Maka melalui haid tadi molekul itu keluar lagi. Tapi kalau ada bapak-bapak yang haid pakailah emas. Ya kalau ada. Tapi saya yakin tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Ya kan? Setelah itu apa kelebihan surga? Dunia ini fana Pak. Fana. Akan lenyap semuanya. Ini berapa indahnya bangunan toko ini, berapa kuatnya. Mungkin di dunia lain, di negara lain lebih kuat dari ini. Ya kan? Saya bapak-bapak sekali ke sini diundang oleh komunitas orang Sumatera Barat ini. Ya kan? Pertama Masjid Fatailah di atas toko Blok B. Di sini Asyakirin di atas Tamrin City. Tadi di Pasar Cifunir juga di atas pertokoan masjidnya.
Inilah keuntungannya bapak-bapak. Hikmahnya, walaupun saya sudah tua, dimasukkan wirid saya ini ke video, divideokan. Ternyata mendengar bahasa saya, orang Minang ini juga banyak rindu ke bahasanya walaupun dia di Jakarta. Kita ya puji lah Ustaz Kelera tu. Alhamdulillah. Sampai jumpa kemari. Walaupun lah 71 tahun. Apa doa Zambo sehat ya? Banyak lah orang Minang nama undang Pak. Belum saya kabulkan. Ya kan? Tapi ada yang telah janji. Sekarang saya banyak putar kepala saja tiba di Padang. Besok tiba di Padang terus ke Rokan Hulu. Sesudah itu ke Tembilaan. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang memasukkan ke YouTube pertama dan siapa yang memviralkan, kalau dia orang Islam, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Sebab orang tidak Islam tidak bisa kita doakan, Pak. Tidak bisa. Ya kan? Kemudian siapa yang men-share, siapa yang membuat TikTok ceramah-ceramah pendeknya, dan siapa yang mantap tunjuk keluar channel lembo tu nyawi tunjuk namanya tu mudah-mudahan masuk surga semua. Itulah pertemuan silaturahmi kita di Masjid Asy-Syakirin. Kalau ada yang salah yang saya sebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon dimaafkan lahir batin. Semoga bapak apa saja pekerjaan sini, tapi saya yakin sebagian besar adalah pedagang. Mudah-mudahan labonya lipik takulai. Nak buah daan marunduk, nak air pincuran kavi, nak cincin subang labu liat, pucuk dicinta ulam tibo, semua di kali ia datang, bini bacar dicari bini dapet. Mudah-mudahan untungnya labanya berlipat ganda, tapi jangan lupa membagi untuk jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.